Saya suka mempelajari biografi dari orang-orang yang dianggap hebat. Kalau saya lihat seorang tokoh yang sukses, berprestasi, biasanya saya akan mulai search tentang kehidupannya secara lebih lengkap. Dan saya seringkali menemukan banyak sekali orang yang dianggap sukses oleh dunia ini, tapi hidupnya tidak seimbang. Di satu sisi mereka hebat, tapi di sisi yang lain hidup mereka berantakan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terjebak menjadi terlalu sibuk? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa membangun hidup yang seimbang? Pengkhotbah ayat 3, ayat 1-9 mengajarkan kita berikut ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Untuk apapun. Jadi firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatunya itu ada waktunya masing-masing dalam hidup ini. Ada porsinya. Karena seimbang itu punya arti begini. Porsi yang benar. Seimbang artinya porsinya pas. Memang nggak ada rumus yang pasti sih, nggak ada metode yang baku tentang bagaimana membangun hidup yang seimbang. Karena takaran hidup yang dibutuhkan oleh setiap orang itu memang beda-beda. Tapi yang pasti hidup yang seimbang harus dimulai dengan satu kata, awareness. Awareness artinya gini, well informed, punya informasi yang cukup, punya informasi yang baik. Kita perlu awareness, membangun awareness terhadap orang-orang di sekitar kita. Terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap komunitas kita, terhadap lingkungan kita. Kita perlu membangun awareness terhadap respon-respon yang keluar dari hati kita. Respon-respon yang diberikan sama tubuh kita. Kenapa? Karena awareness terhadap semua itu akan memberikan kita informasi yang cukup untuk mengenali apakah ada yang salah dalam hidup ini. Apakah hidup kita ini sudah dibangun dengan seimbang atau belum? Nah, saya mau ajak kita belajar dari proses pembuatan barrel atau tong. Barrel adalah sebuah kontainer yang biasanya dipakai untuk menyimpan wine dalam jangka waktu yang lama, supaya wine itu bisa menjadi semakin hari semakin bagus. Nah, ternyata dalam proses pembuatannya, barrel disusun dari banyak kayu, yang ukurannya tidak harus sama, tapi yang pasti kayu-kayu itu harus saling mengisi dengan tepat, supaya tidak terjadi kebocoran. Dan untuk memastikan itu semua, maka kayu-kayu itu mengalami proses yang cukup panjang. Salah satunya mengalami pemanasan supaya dia bisa dilengkungkan dengan baik tanpa menjadi retak ataupun patah. Lalu diisi air panas supaya ada tekanan yang menekan untuk menguji ada yang bocor atau tidak. Tapi yang pasti barrel itu disusun bukan cuma dari 1 dan 2 kayu. Tapi disusun dari banyak kayu. Begitu juga hidup saudara dan saya untuk mencapai hidup yang seimbang, ternyata hidup kita tidak hanya disusun dari 2 aspek saja. Kita nggak hidup hanya dengan ini, bekerja dan pulang ke rumah. Bekerja dan pulang ke rumah. Tapi hidup kita sebetulnya disusun dari banyak hal. Apa saja yang menyusun hidup saudara supaya bisa seimbang dan tidak mengalami kebocoran-kebocoran yang tidak perlu? Saudara dan saya masing-masing harus mulai aware, harus mulai well informed, harus mulai betul-betul mengenali apa saja yang dibutuhkan dalam hidup saudara untuk membangun hidup yang seimbang. Coba saya usulkan, perlu olahraga nggak? Selain bekerja, selain kehidupan di rumah, perlu olahraga nggak? Perlu pergaulan? Komunitas? Mau memasukkan dalam kehidupan saudara waktu untuk pelayanan? Rekreasi bagaimana? Perlu rekreasi apa? Oh enggak, saya tidak perlu rekreasi sama sekali. Kalau saya perlu. Atau saudara perlu me time enggak? Saudara perlu waktu pribadi bersama Tuhan? Waktu merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa secara pribadi? Nah, coba saudara aware. Mengenali hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam hidup kita untuk punya hidup yang seimbang. Dan mulai susun satu sama lain, tidak harus masing-masing punya jam yang sama. Tapi pastikan semuanya saling mengisi dengan tepat. Sehingga tidak ada kebocoran yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing secara pribadi.